Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkalian matrik. Ada dua macam perkalian di dalam matrik. Yang pertama adalah perkalian matrik dengan skalar. Dan yang kedua nanti adalah perkalian matrik dengan matrik. Untuk mempelajari ini kita bahas satu persatu. Kita mulai dari perkalian antara matrik dengan skalar. Di sini saya membuat sebuah contoh untuk pembahasan kita kali ini, yaitu ada sebuah matrik M yang entry-nya 1, 3, min 2, min 1 dan skalar yang besarnya 2. Kalau skalar 2 ini kita kalikan dengan matrik M, maka secara penulisan simbolnya kita bisa tuliskan 2 dikali M seperti ini. 2 kita letakkan di sebelah kirinya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriknya berarti 2 dikali 1 min 2 min 1 3. Ketika kita mengalihkan skalar dengan sebuah matrik, maka aturan yang nanti bakal kita pakai di sini adalah 2 ini harus dipasangkan dengan semua entry pada matrik tersebut. Jadi 2 ini nanti harus dikalikan dengan 1, 2 ini juga harus dikalikan dengan min 2, 2 ini juga harus dikalikan dengan 3, dan 2 ini juga harus dikalikan dengan min 1. Hasil dari perkaliannya ini menempati posisi sesuai dengan posisi awal dari entry yang dipasangkan. Angka 1 berada pada baris 1 kolom 1, maka hasilnya nanti harus berada di baris 1 kolom 1. Min 2 itu berada di baris 2 kolom 1, maka hasilnya nanti juga harus berada di baris 2 kolom 1. Seterusnya sampai min 1. Min 1 ada di baris 2 kolom 2, maka hasilnya juga harus berada di baris 2 kolom 2. Dan kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih ringkas, berarti nanti menjadi 2 min 4 min 2 min 6 seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkalian matrik dengan matrik. Untuk perkalian matrik dengan matrik, di sini saya memiliki sebuah contoh. Misalkan matrik X dan matrik Y. Di sini saya punya matrik X yang entry-nya adalah yang entry-nya 1, 2, min 2, 3, dan matrik Y yang entry-nya 3, 1, min 1, 2. Kalau kita kalikan kedua matrik ini, berarti penulisannya nanti kita tuliskan X dikali Y. Kalau dalam bentuk matriknya berarti nanti menjadi 1 min 2, 2, 3 dikali dengan 3 min 1, 1, 2. Ketika kita mengalihkan matrik dengan matrik, maka aturan bagaimana cara mengalihkannya berbeda dengan ketika kita mengalihkan matrik dengan skalar. Ketika kita mengalihkan matrik dengan matrik, maka cara mengalihkannya nanti itu kita harus memilih dari matrik yang sebelah kiri itu barisnya, sedangkan pada matrik sebelah kanan itu adalah kolomnya. Jadi dari matrik yang kiri kita nanti mengambil dalam bentuk barisnya. Ini baris 1, baris 2, sedangkan pada matrik sebelah kanan kita mengambil dalam bentuk kolomnya. Bolehkah kita tukar sebelah kiri nanti kita ngambil kolom, sedangkan yang sebelah kanan matrik yang kedua kita ngambil baris? Tidak boleh, karena aturannya adalah seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan
baris-baris yang ada di matrik yang pertama sebelah kiri dan kolom-kolom pada matrik yang sebelah kanan atau yang kedua, maka selanjutnya adalah kita tinggal memasangkannya. Misal kita mengambil baris 1 pada matrik sebelah kiri, kemudian kita pasangkan dengan kolom 1 dari matrik yang sebelah kanan ini. Jadi baris 1 ini kita ambil, ini kita pasangkan dengan kolom 1. Maka nanti kita akan memakai semua entry yang berada pada baris 1 dan kolom 1 ini. Ini kita pakai semua dengan cara memasangkan. Memasangkannya bagaimana? Sebelah kiri dengan atas, sebelah kanannya dengan bawahnya. Jadi angka yang letaknya paling kiri dapatnya harus dengan yang paling atas, sedangkan yang paling kanan harus ketemu dengan yang paling bawah. Jadi dalam hal ini 1 pasangannya adalah 3, kemudian 2 pasangannya adalah min 1. Kemudian antara keduanya ini dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Hasil dari perkalian 1 dengan 3 yang ditambah dengan 2 kali min 1, hasilnya ini adalah 1. Ini kita letakkan di mana? Angka 1 ini kita letakkan di baris 1 kolom 1 sesuai dengan pengambilan baris dan kolom pada tiap-tiap matriknya tadi. Berikutnya misalkan kita memasangkan baris kedua dengan kolom 1, berarti baris 2 ini dengan kolom 1 ini. Maka kita nanti akan memasangkan angka min 2 yang letaknya paling kiri dengan 3 yang letaknya paling atas. Kemudian kita memasangkan angka 3 yang letaknya di kanan, paling kanan, dengan yang paling bawah, yaitu min 1. Keduanya dihubungkan dengan operasi penjumlahan, dan hasilnya min 6 ditambah dengan min 3 berarti menjadi min 9. Angka min 9 nanti diletakkan di mana? Sama seperti sebelumnya, ini kita letakkan di baris 2 kolom 1. Selanjutnya kalau kita mengambil baris 1, balik lagi ke atas, kita pasangkan dengan kolom 2, karena kolom 1 tadi sudah dipasangkan dengan semua baris, maka sekarang kita beralih ke kolom 2. Ketika kita mengambil baris 1 dipasangkan dengan kolom 2, maka kita nanti akan memasangkan angka 1 yang paling kiri ini dengan yang paling atas dari kolom, berarti angka 1 juga. Kita memasangkan angka 2 ini dengan angka 2 juga. Jadi kebetulan ini sama. Baris 1 dengan kolom 2 ini kebetulan entry-nya sama ketika dipasangkan. 1 dengan 1, paling kiri dengan paling atas, paling kanan dengan paling bawah. Kebetulan ini sama. Jadi di sini 1 kali 1, 2 kali 2. Ini dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Hasilnya adalah 5. 5 ini kita taruh di mana? 5 ini nanti kita taruh di baris 1 kolom 2 sesuai dengan yang kita ambil, baris 1 kolom 2. Maka hasil 5 berada di baris 1 kolom 2. Yang terakhir baris 2 dipasangkan dengan kolom 2, maka kita nanti memasangkan angka min 2 ini dengan 1, kemudian kita memasangkan 3 dengan 2. Kita hubungkan dengan operasi penjumlahan, hasilnya adalah min 2 ditambah dengan 6, berarti hasilnya 4. 4 ini nanti ditaruh di mana? 4 ini nanti ditaruh di baris 2 kolom 2. Jadi kalau kita susun menjadi seperti ini. 1 di baris 1 kolom 1, min 9 di baris 2 kolom 1, 5 di baris 1 kolom 2, dan yang terakhir 4 di baris 2 kolom 2. 4 di baris 2 kolom 2. Jadi seperti inilah hasil dari perkalian antara X dengan Y. Saya kira ini cukup.
dan semoga bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.